Lalu bagaimana persiapan Kemenparekraf menyambut perhelatan MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika? Langsung bergabung bersama Wamenparekraf RI, Ibu Angela Tanu Sudibyo. Selamat siang, Mbak Wamen. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Siang Mas Tommy, saya sehat, terima kasih. Baik, langsung nih Mbak Wamen dari postingan medsos para pembalap yang hadir tampaknya sudah menikmati keberadaannya di Indonesia. Nah, bagaimana pendapat Mbak Wamen sendiri melihat antusiasme para pembalap di Indonesia? Ya tentunya kita turut merasa senang dan bangga karena kita melihat para pembalap MotoGP ini betul-betul menikmati waktu mereka di Lombok. Jadi saya betul-betul memonitor sosial media mereka, banyak sekali postingan yang mereka udah post, mulai dari kegiatan mereka di hotel, di pantai, juga kegiatan kuliner mereka ya dari makan es krim, makan kelapa, dan juga bahkan aktivitas bersepeda. Jadi senang gitu ngelihatnya bahwa mereka betul-betul menikmati dan kami betul-betul harapkan experience positif mereka ini bisa menjadi promosi bagi pariwisata dan ekonomi kreatif kita dan bisa meningkatkan citra Indonesia khususnya dalam menggelar sport tourism event berskala internasional. Nah, tadi berhubung diucapkan experience. Nah, bicara soal experience sebagai tuan rumah, apa saja yang telah disiapkan oleh pemerintah Indonesia, terutama dalam menyambut kedatangan para pebalap MotoGP ini? Oh banyak sekali, Mas Tommy, kita betul-betul berkolaborasi ya, berkoordinasi lintas kementerian, lembaga, berbagai pihak terkait, ITDC, dari MGPA dan pemerintah daerah, industri ya, para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Kita melakukan rapat rutin mingguan yang dipimpin oleh Menparekraf dan ditambah lagi juga dengan koordinasi lapangan yang detail, dipimpin oleh mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Bapak Hadi sebagai komandan lapangan. Itu kita betul-betul detail apa namanya dari A sampai Z-nya, dari konsep travel bubble ya bagi para pembalap dan timnya, sampai kesiapan bandar udara, imigrasi, bea cukai, fasilitas pendukung, penataan jalan, penghijauan, pelebaran jalan, akomodasi ya. Kita bicara di sini ada homestay, glamping dan juga berbagai akomodasi lainnya, sampai manajemen transportasi, shuttle bus ya kan, dari titik akomodasi semua, konektivitas, tiketing dan semua itu kita siapkan untuk MotoGP memang di bulan Maret. Nah, untuk pre-season ini memang yang menjadi prioritas utama adalah travel bubble-nya. Nah, ini konsep ini kita buat secara menyeluruh dari kedatangan sampai betul-betul akhir perjalanan, semua didetailkan dari regulasinya termasuk vaksinasi lengkap, PCR negatif sebelum kedatangan, penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, e-hack, dan juga tentunya mereka harus menjalankan PCR tes 3 kali setiap 3 hari, dan juga prokes yang ketat dan berbagai kegiatan lainnya hanya bisa dilakukan dalam green zone itu. Nah, kita bikin ada 3 area, ada green zone, yellow zone sebagai transit, dan red zone. Jadi nanti semua alur dan semua protokol semua sudah disiapkan. Ya, semoga ini menjadi percontohan baik ya untuk perhelatan olahraga yang mendunia saat ini. Dan yang menarik lagi, Mbak Women, ada informasi bahwa Kemenparekraf berkolaborasi dengan salah satu pebalap MotoGP. Nah, boleh cerita dong nih, apa bentuk kerjasamanya? Ya, benar Mas Tommy. Jadi Kemenparekraf kita bekerja sama dengan Gresini Racing melalui pemasangan logo Wonderful Indonesia pada sayap depan 2 motor pembalap Gresini Racing. Ini bentuknya kerjasama ya, dan kita yakin sekali ini bisa meningkatkan promosi dan exposure dari branding pariwisata dan industri kreatif Indonesia sampai ke level global. Karena memang sebetulnya populasi pencinta MotoGP di Indonesia maupun di seluruh dunia itu sangatlah besar. Jadi ini merupakan kerjasama yang kita juga sangat excited. Oke, ini menarik sekali. Dan kalau kita lihat memang perhelatan ini kan menjadi magnet ya untuk menarik wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia. Nah, apa saja potensi wisata di NTB yang bisa dinikmati dan juga dikunjungi oleh wisatawan mancanegara untuk saat ini? Oh banyak banget, pastinya dari keindahan alam ya, dari kekayaan budaya. Jadi Lombok ini luar biasa sekali, NTB ini luar biasa sekali. Beberapa destinasi unggulan yang kita kenal ya, yang sangat terkenal adalah Gunung Rinjani. Jadi untuk bagi pencinta pendaki gunung,
pencinta gunung bisa ke Gunung Rinjani dengan daya tarik danaunya, segara anak, dan bagi pencinta pulau dan keindahan alam laut, tentunya ada 3 gili, termasuk Gili Trawangan, dan berbagai air terjun yang indah, ada spot surfing karena ombaknya di sana sangat bagus, juga bukit-bukit dengan pemandangan yang indah, dan sekarang ada sirkuit internasional, dan desa wisata seperti Desa Sade yang masih mempertahankan adat istiadat suku Sasak dan bangunan tradisionalnya. Dan tentunya di Lombok, di NTB, kulinernya enak banget, ya kan? Ada ayam taliwang, ada nasi balap, ada berbagai macam sate, dan pastinya ini bisa menarik wisatawan tidak hanya domestik tapi juga mancanegara. Ya, ini luar biasa sekali terutama dengan kesiapan perhelatan ini baik dari pemerintah maupun dari penyelenggara di Mandalika. Tentu ada harapan besar ya, multiplier effect dari gelaran MotoGP ini untuk pariwisata Indonesia dan juga ekonomi kreatif. Dan boleh cerita harapannya apa saja nih, Mbak Wamen? Iya, Mas Tommy. Jadi sebetulnya kita sudah mempunyai proyeksi awal dari Deloitte terkait penyelenggaraan MotoGP ini yang di bulan Maret, di mana ini bisa membangkitkan ekonomi setidaknya senilai 500 miliar dengan serapan tenaga kerja lokal setidaknya 8.000 orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Jadi ini ketika bulan Maretnya ya, dan tentunya penciptaan usaha baru, peningkatan promosi, permintaan dan kualitas produk lokal, juga mendukung promosi pariwisata yang bisa meningkatkan kunjungan wisatawan dalam rangka kita sedang memulihkan pariwisata kita, dan yang pastinya bisa meningkatkan citra Indonesia di mata dunia. Nah, sebagai komparasi sendiri, pada penyelenggaraan WSBK 2021, tingkat hunian hotel di Lombok mencapai 62,4%. Jadi ini tertinggi sejak pandemi, dan 100% pada saat pelaksanaan. Nah, jumlah tenaga kerja yang terserap juga mencapai 3.000 orang dengan revenue dari sektor makanan, minuman, hiburan, souvenir mencapai 6,75 miliar dan akomodasi mencapai 7,5 miliar. Dan bisa dibayangkan MotoGP yang lebih besar dari WSBK pasti akan memberikan dampak yang jauh lebih besar daripada WSBK. Ya, ini sangat membanggakan sekali dan terutama dengan target-target yang disampaikan oleh Mbak Wamen tadi agar bisa menjadi sebuah tolak ukur ya ke depannya untuk perhelatan olahraga kelas internasional di Indonesia. Nah, terakhir nih Mbak Wamen, tentu punya dong rider atau pebalap MotoGP favorit nih versinya Mbak Wamen. Siapa? Pastinya semua favorit ya, dari Marc Marquez, Fabio Quartararo, dan semua pokoknya yang mendukung pariwisata dan aircraft Indonesia harus kita support. Tapi karena ada 2 pembalap yang membawa logo Wonderful Indonesia kali ini, yaitu Enea Bastianini dan Fabio Di Giannantonio, jadi tentunya kita harus menjagokan mereka pada perhelatan kali ini. Baik, menarik sekali. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Wamen telah bersama kami di seputar iNews Siang RCTI. Sekali lagi salam sehat selalu. Ya, itu tadi Wamen Parekraf Republik Indonesia, Angela Tanusudibio.